Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan topik Corporate Social Responsibility atau CSR dan Corporate Citizenship. Jadi, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai corporate power, kemudian mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, kemudian apa yang dimaksud dengan Corporate Citizenship, kemudian ada mengenai perdebatan mengenai CSR, dan sistem manajemen CSR dan Corporate Citizenship, serta penilaian dan pelaporan kinerja CSR dan Corporate Citizenship. Yuk langsung kita bahas aja untuk yang pertama mengenai kekuatan korporasi atau corporate power. Satu pertanyaan muncul, apakah manajer memiliki tanggung jawab terhadap para stakeholders dan shareholders-nya? Silakan jawab di kolom komentar beserta alasan dan menurut pendapat kamu ya. Langsung jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, tidak dapat dipungkiri nih bahwa bisnis, terutama yang bergerak dalam skala besar, memiliki peran penting dalam masyarakat. Kekuatan atau power yang dimiliki olehnya juga jelas dan besar. Inilah yang dinamakan sebagai kekuatan korporasi atau corporate power, yaitu kapabilitas bisnis untuk mempengaruhi pemerintah, ekonomi, dan masyarakat melalui sumber daya internalnya. Corporate power dapat bersifat positif maupun negatif. Semakin besar corporate power yang dimiliki oleh bisnis, maka akan memberikan beberapa dampak di bawah ini. Yang pertama yaitu tingkat pengaruh terhadap keinginan masyarakat, terutama konsumen. Yang kedua, inovasi produk, baik barang maupun jasa. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi. Yang keempat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, terbentuknya lapangan kerja baru. Yang keenam, peningkatan atau penurunan standar kehidupan masyarakat. Dan yang ketujuh, peningkatan atau penurunan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Begitu besarnya kekuatan yang dimiliki oleh bisnis membuat sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan kepada seluruh stakeholders-nya. Sebuah hukum dinamakan The Iron Law of Responsibility merupakan dasar bagi bisnis untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap seluruh stakeholders-nya ya. Hukum ini memberikan pernyataan bahwa jika bisnis ingin bertahan hidup dan berkelanjutan dalam jangka panjang, maka bisnis harus menggunakan kekuatannya secara bertanggung jawab terhadap seluruh pihak yang terlibat. Nah, jika tidak, maka kelangsungan hidup bisnis tersebut tidak akan terjamin. Oke, bergerak dari hal tersebut, maka ada yang dinamakan sebagai tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu adalah sebuah rencana dan aksi di mana mengharuskan organisasi bisnis untuk beroperasi sembari meningkatkan kualitas hidup stakeholders dan lingkungan yang terhubung dengan aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab ini meliputi bidang ekonomi, lingkungan, legal, dan sosial. Nah, sebagai contohnya, perusahaan XYZ menyelenggarakan program penanaman kembali atau reboisasi hutan yang terancam gundul di daerah sekitar aktivitas bisnisnya. Namun, menjadi tanggung jawab atau menjadi socially responsible tidak berarti bisnis mengabaikan tujuan utamanya ya. Organisasi bisnis juga harus menyeimbangkan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan legalnya terhadap seluruh stakeholder. Nah, istilah CSR dimulai pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat yang dimulai dengan banyaknya protes yang diluncurkan oleh masyarakat mengenai begitu besarnya kekuatan organisasi bisnis yang cenderung memberikan dampak negatif. Nah, ada salah satu tokoh yang dinamakan Andrew Carnegie, salah satu pebisnis di Amerika Serikat yang memulai aktivitas CSR organisasi bisnisnya dengan menjadi filantropi untuk kegiatan amal dan pendidikan. Lebih lengkap mari kita bahas tahapan perkembangan CSR mulai dari Corporate Social Stewardship, Corporate Social Responsiveness, Corporate or Business Ethics, dan Corporate or Global Citizenship. Kita bahas yang pertama ya. Untuk yang pertama pada tahun 1950 hingga 1960 dinamakan Corporate Social Stewardship.
Tanggung jawab korporasi dimulai dengan kegiatan filantropi secara amal ataupun pendidikan. Manajer diposisikan sebagai publik dan mengelola tekanan sosial dari masyarakat. Organisasi bisnis melakukan aktivitas ini dilandasi oleh hati nurani dan reputasi bisnis. Instrumen kebijakannya berupa pendanaan filantropi dan public relation. Kita move lagi ke yang kedua. Pada tahun 1960 hingga 1970 dinamakan Corporate Social Responsiveness. Tanggung jawab korporasi dilanjutkan dengan menganalisis dampak sosial, prioritas strategis untuk menjawab respon sosial, perancangan ulang, dan pelatihan untuk meningkatkan daya tanggap serta pemetaan stakeholders. Organisasi bisnis melakukan aktivitas ini dilandasi dengan adanya protes dari masyarakat, perilaku penyimpangan dalam organisasi yang terus berulang, kebijakan pemerintah, dan tekanan dari stakeholders. Nah, kemudian instrumen kebijakannya berupa strategi stakeholders, kepatuhan organisasi bisnis terhadap peraturan yang ada, audit sosial, fungsi hubungan sosial, reformasi pemerintahan, dan lobi politik. Baik, kita move lagi pada tahun 1980-an hingga 1990-an dinamakan Corporate or Business Ethics, yaitu tanggung jawab korporasi pada fase ini ditandai dengan menumbuhkan etika dan budaya organisasi, membangun iklim organisasi yang sesuai etis dan menyadari prinsip etika umum. Nah, organisasi bisnis melakukan aktivitas ini dilandasi dengan adanya prinsip pada agama atau kepercayaan tertentu, perkembangan teknologi, tekanan hak asasi manusia, kode etik, audit etika, pelatihan etika, dan negosiasi stakeholders. Instrumen kebijakannya berupa visi, misi, nilai organisasi, pernyataan, dan etika kepemimpinan CEO atau pimpinan organisasi bisnis. Hingga pada tahun 1990-an hingga sekarang, di mana CSR dinamakan Corporate Social Responsibility atau Corporate or Global Citizenship. Tanggung jawab korporasi pada fase ini ditandai dengan organisasi bisnis melakukan aktivitas yang dilandasi dengan adanya investasi ekonomi global, jaringan komunikasi teknologi, kompetisi global, kemudian kesadaran lingkungan, dan tekanan dari organisasi non-pemerintahan atau NGO. Instrumen kebijakannya berupa standar audit global, dialog dengan NGO atau organisasi non-pemerintahan, laporan keberlanjutan lingkungan, serta audit lingkungan. Nah, kemudian ada lagi nih istilah corporate citizenship. Dewasa ini banyak organisasi bisnis yang mengadopsi istilah corporate citizenship, di mana di dalam corporate citizenship merupakan aksi nyata dari CSR yang meliputi tanggung jawab organisasi bisnis yang tidak hanya secara lokal saja, namun secara internasional atau global. Ada 8 prinsip dalam pengimplementasian corporate citizenship. Yang pertama yaitu ada ethical business behavior, di mana ini adalah perilaku bisnis yang etis, di mana organisasi bisnis itu dapat membina hubungan baik dengan seluruh stakeholders melalui prinsip adil dan jujur, menerapkan standar perilaku yang tinggi untuk seluruh karyawan, dan menyelenggarakan pelatihan dan evaluasi etika terhadap semua level di organisasi bisnisnya. Yang kedua ada stakeholder commitment atau komitmen stakeholder. Organisasi bisnis dapat berusaha untuk mengelola organisasinya agar memberikan benefit bagi seluruh stakeholders-nya, dan dapat juga menginisiasi dan melibatkan stakeholders dalam dialog mengenai suatu topik yang berhubungan dengan organisasi bisnis untuk kemudian dilakukan implementasi. Yang ketiga ada community atau komunitas, di mana organisasi bisnis itu membina hubungan timbal balik antara organisasi bisnis dan komunitas, kemudian berinvestasi pada komunitas di mana organisasi bisnis itu beroperasi. Yang keempat ada consumers atau konsumen, di mana organisasi bisnis harus menghargai hak konsumen, menyediakan produk yang berkualitas, dan menyediakan informasi produk yang jujur dan berguna.
Kemudian yang kelima ada employees, yaitu mengenai karyawan, di mana organisasi bisnis harus berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, melibatkan karyawan dalam manajemen sumber daya manusia yang bertanggung jawab, kemudian menyediakan sistem penggajian, reward, dan punishment yang sesuai, kemudian menyediakan dan melibatkan karyawan dalam komunikasi yang terbuka serta fleksibel, serta menyelenggarakan program pengembangan bagi karyawan. Yang keenam ada investor atau penanam modal di mana berusaha untuk menyediakan ROI atau return on investment yang kompetitif bagi penanam modal. Kemudian ada yang ketujuh pemasok atau supplier, melibatkan pemasok dalam aktivitas dagang yang adil. Dan yang terakhir prinsipnya adalah environment commitment atau komitmen terhadap lingkungan, di mana organisasi bisnis berkomitmen untuk menjaga dan memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian berikut ini beberapa program yang dilakukan berdasarkan istilah corporate citizenship, seperti dapat membangun hubungan baik dengan stakeholders, menemukan peluang bisnis untuk melayani masyarakat, memelihara lingkungan sekitar aktivitas bisnis, mengintegrasikan kinerja finansial menjadi visi yang actionable, serta meningkatkan kinerja sosial. Nah, namun dalam menjadi socially responsible itu tidak cukup hanya dengan waktu semalam saja. Memerlukan proses, rutinitas, dan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan konsisten. Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi bisnis dapat dikatakan sebagai corporate citizen. Sehingga ada 5 tahapan keterlibatan organisasi bisnis dalam implementasi CSR. Yang pertama ada tahap elementary, yang kedua ada tahap engage, yang ketiga tahap inovatif, ada tahap integrated, dan yang terakhir ada transforming. Yuk kita bahas satu persatu ya, kita mulai dari yang elementary. Tahap 1, elementary stage. Pada tahap ini, manajer organisasi bisnis tidak tertarik dan tidak terlibat dalam isu sosial, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku. Organisasi bisnis bersifat defensif atau membela diri sendiri, bertindak saat merasa terancam, komunikasi dengan stakeholder bersifat satu arah saja. Kemudian move ke tahap yang kedua, yaitu adalah tahap engage atau engage stage, di mana pada tahap kedua ini organisasi bisnis mulai menyadari perubahan ekspektasi publik sehingga organisasi bisnis memerlukan sebuah lisensi untuk terus beroperasi, terutama manajemen tingkat atas atau top management. Organisasi bisnis mulai mengaplikasikan peraturan pemerintah mengenai standar pekerja atau hak asasi manusia, serta mendengarkan dan berinteraksi dengan stakeholder melalui divisi yang dibuat khusus. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu ada tahap inovatif atau innovative stage. Pada tahap ketiga ini, organisasi bisnis menyadari bahwa mereka kekurangan kapasitas untuk menjalankan komitmen seputar tanggung jawab sosial baru, sehingga diperlukan kapasitas dan inovasi baru. Divisi tanggung jawab sosial mulai berkoordinasi dengan divisi lain dalam organisasi bisnis. Program tanggung jawab sosial baru mulai diluncurkan serta sering berkoordinasi dan memberikan laporan hasil kepada stakeholders. Organisasi bisnis mulai memahami bahwa salah satu alasan adanya mereka adalah untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Kemudian kita pindah lagi ke tahap yang keempat, yaitu ada tahap integrated atau integrated stage, di mana pada tahap keempat ini organisasi bisnis mulai sering membuat program tanggung jawab sosial baru dan menjadi inisiator CSR. Organisasi bisnis juga meminta auditor eksternal untuk melakukan audit mengenai program tanggung jawab sosial yang mereka jalankan, serta membuat dan mempertahankan kerjasama yang lebih luas dengan stakeholders. Yang kelima, kita move lagi kepada tahapan yang paling tinggi, yaitu tahapan transforming stage.
Di mana untuk yang pada tahapan kelima ini, yang merupakan tahapan paling tinggi, organisasi bisnis menjadi pemimpin visioner dalam implementasi program tanggung jawab sosial. Mereka menjadi termotivasi untuk membentuk kerjasama seputar program tanggung jawab sosial, tidak hanya dengan stakeholder saja, namun dengan individu dan organisasi yang lebih luas. Organisasi bisnis menjadi lebih sering melakukan riset dan dialog untuk menemukan permasalahan serta membuat program tanggung jawab sosial yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan kembali pada perdebatan dan argumen mengenai pentingnya corporate social responsibility dan corporate citizenship. Perdebatan mengenai penting atau tidaknya CSR hingga saat ini masih terjadi. Selain mencapai tujuan organisasi bisnis seperti meningkatkan profit, organisasi bisnis juga harus menyeimbangkan dengan tanggung jawab terhadap sosial. Ada argumen positif atau kita namakan dengan pro dan argumen negatif kita namakan dengan cons atau kontra berikut ini, yaitu di mana argumen positif mengenai CSR dapat menyeimbangkan kekuatan korporasi dengan tanggung jawab sosial organisasi bisnis. Yang kedua sebagai wadah promosi jangka panjang untuk organisasi bisnis. Yang ketiga meningkatkan hubungan dengan stakeholders. Dan yang keempat dapat meningkatkan reputasi bisnis. Sedangkan argumen negatif atau cons atau kontra mengenai CSR meliputi menurunkan efisiensi dan profit organisasi bisnis terbebani biaya yang lebih besar untuk menyelenggarakan aktivitas CSR, organisasi bisnis cenderung untuk mengeluarkan biaya tersembunyi atau biaya lain-lain terhadap para stakeholders, dan kurangnya keterampilan mengenai implementasi CSR. Nah, kemudian corporate social responsibility atau CSR dan corporate citizenship bukan hanya sekedar nilai saja, namun memerlukan aksi nyata. Organisasi bisnis wajib membangun proses dan struktur manajemen terintegrasi untuk melaksanakan komitmen tersebut, yang dinamakan Global Citizenship Management System. Organisasi bisnis juga melihat sistem ini sebagai peluang untuk menciptakan nilai lebih bagi internal organisasi bisnisnya sendiri, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan menjawab tantangan global. Nah, untuk yang terakhir, kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara organisasi bisnis untuk mengukur apakah program CSR ini sukses atau tidak secara efisien dan efektif. Jawabannya adalah dengan cara menilai atau melaporkan kinerja program tersebut. Bagaimana caranya? Kita bahas dulu ya. Nah, organisasi bisnis ini dapat melakukan yang dinamakan social audit, yaitu evaluasi sistematis yang dilakukan terhadap kinerja sosial, etika, dan lingkungan organisasi bisnis berdasarkan standar yang telah diterapkan. Hasil dari social audit ini digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi bisnis serta sebagai bahan komunikasi kepada stakeholders dan masyarakat. Standar dari social audit dapat dibentuk berdasarkan 3 metode. Yang pertama, organisasi bisnis dapat mengembangkan standar sosial audit yang dirancang untuk menentukan kinerja mereka dan stakeholdernya. Contohnya, Apple membentuk dan mengembangkan standar etika organisasi bisnisnya yang dinamakan Apple Code of Conduct. Yang kedua, organisasi bisnis dapat mengacu pada standar social audit yang sudah ada di industri. Contoh, seluruh perusahaan elektronik mengacu pada standar social audit yang dinamakan Electronic Industry Citizenship Coalition atau EICC. Kemudian yang ketiga, organisasi bisnis dapat mengacu pada standar social audit yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintahan atau NGO terkait. Contohnya dari International Organization for Standard atau ISO. Setelah melakukan dan menyelenggarakan social audit, maka tahap selanjutnya adalah organisasi bisnis melaporkan dan mempublikasikan hasil social audit kepada stakeholders dan masyarakat. Ini yang dinamakan corporate reporting atau corporate social reporting atau melaporkan hasil social audit. Aktivitas pelaporan ini untuk mengedepankan prinsip transparansi yang dipegang oleh organisasi bisnis. Implementasi nyata aktivitas pelaporan hasil social audit program CSR dan corporate citizenship adalah saat organisasi bisnis mempublikasikan laporan hasil audit di website sehingga dapat dilihat oleh stakeholder dan masyarakat luas.
Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.